Well, happy Sabbath, everyone, and good to be with you. Good to see you again. Baik, selamat Sabat saudara sekalian. Senang bertemu dengan kita semua. I trust that God will continue to bless you and that He will speak to you through this message. Saya percaya Allah Bapa terus memberkati kita semua, khususnya melalui pekabaran ini. Yeah, our topic for today is walking in love. Walking in love. Judul pekabaran kita pada Sabat pagi ini adalah berjalan dalam kasih. You know, as Christians, we all desire to walk in the footsteps of Jesus. Sebagai orang Kristen, kita semua ingin untuk berjalan dalam jejak Kristus. We have heard it said so many times. What would Jesus do? What would Jesus say in this situation? Sering kita mendengar bahwa perkataan tentang apa yang akan Yesus lakukan, berjalanlah seperti Yesus berjalan. You know, people would say, walk like Jesus walked. Be like Jesus. Ya. Orang-orang seringkali berkata, berjalanlah seperti Yesus, jadilah seperti Yesus. So walking in the footsteps of Jesus is a very encompassing thought. Jadi, berjalan dalam jejak Yesus adalah suatu pemikiran yang menyeluruh. It ought to touch every aspect of your life, every aspect of your thinking and behavior. Sebab itu menjamah setiap aspek kehidupan kita, baik tindakan maupun pemikiran. So how does it translate practically in our lives today? Jadi bagaimana kita menerjemahkannya dalam kehidupan praktikal kita sekarang ini? What does it look like to walk in the footsteps of Jesus? Bagaimana bentuknya atau caranya berjalan dalam jejak kaki Yesus? Does the Word of God give us a principle that is so encompassing as walking in the footsteps of Jesus when it comes to our everyday life? Adakah firman Allah menyatakan sesuatu yang menyeluruh tentang berjalan bersama Yesus yang berpengaruh kepada kehidupan kita sehari-hari? I believe that the Bible does give us this principle. Saya percaya Alkitab memberikan prinsip-prinsip ini. Now, in order to understand this encompassing solution, you need to understand the root of sin. Namun untuk memahami penjelasan yang menyeluruh tentang hal ini, pertama-tama kita perlu memahami akar daripada dosa itu. I find it interesting that we, humanity, have been created in the image of God, meaning like God, yet the root of sin is the desire to be like God. Saya mendapati suatu hal yang sangat menarik bahwa kita manusia diciptakan menurut gambar Allah, namun akar dosa adalah keinginan menjadi seperti Allah. I hope you're understanding what I'm saying. Saya harap masing-masing kita boleh memahami. God voluntarily created us to be like Him, and the cause of all sin is the desire to be like Him. Jadi, Allah secara sukarela menciptakan kita serupa dengan Dia. Namun, penyebab semua dosa adalah keinginan untuk seperti Dia. Now, we know that sin started with Lucifer, and notice what the Bible says about him. Kita tahu bahwa dosa diawali oleh Lucifer dan Alkitab berkata tentang hal ini dalam Yehezkiel 28 ayat 15. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. So till unrighteousness was found in him. What is that unrighteousness? Jadi kecurangan didapati pada Lucifer. Apakah kecurangan tersebut? Notice what else we read in Isaiah. Perhatikan apa yang dituliskan oleh buku Yesaya. Yesaya 14 ayat 14 yang berkata, Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Now, think about it. What was happening in here? What was this unrighteousness that was found in Lucifer? Nah, mari kita renungkan hal ini. Apa yang sedang terjadi
Apa kecurangan yang ditemukan pada Lucifer? Lucifer, the one who was given a mighty and high position, suddenly began to desire something he did not and should not have. Lucifer yang telah diberi posisi yang perkasa dan tinggi, tiba-tiba menginginkan sesuatu yang tidak dan yang seharusnya tidak dia miliki. He wanted to be like the Most High. He wanted to be like God. Lucifer ingin menjadi seperti yang maha tinggi. Dia ingin menjadi seperti Allah. So what is the big deal with that? Weren't we created in the image of God? Kenapa hal itu menjadi masalah? Bukankah kita semua diciptakan menurut gambar rupa Allah? Isn't the desire of every Christian to be like God? The theme of our meeting today is walking in His steps. Bukankah itulah kerinduan Allah agar kita menjadi serupa dengan Dia, sebagaimana tema kita atau topik kita pada hari ini, yaitu berjalan dalam jejaknya. We want to live like Jesus lived. We want to be like Jesus, talk like Jesus, have the life of Jesus. Kita mau menjadi serupa dengan Yesus, hidup seperti Yesus, berbicara dan bertindak seperti Yesus. So why was it such a big deal or a sin for Lucifer to desire to be like God? Jadi kenapa menjadi masalah besar atau bahkan menjadi dosa untuk Lucifer ingin menyamai yang maha tinggi? So what exactly about God did he want to have which he did not have or should not have? Apakah yang Lucifer inginkan dari yang maha tinggi atau dari Allah yang seharusnya atau yang dia tidak bisa miliki? He had glory, honor, respect, and a high position. Dia sudah punya kemuliaan, dia sudah punya penghormatan dan posisi yang tinggi. Did Lucifer maybe want to be worshipped like God was worshipped? Possibly. Atau mungkin dia karena sudah memiliki hal itu semua, dia ingin juga disembah? Mungkin saja. But there is something else that comes along with wanting to be like God. Tetapi ada hal yang lain yang datang bersamaan dengan keinginan untuk menjadi seperti Allah. If we fast forward till we get to the Garden of Eden, we discover something there. Jika kita percepat sedikit maju sampai ke Taman Eden, kita akan mendapati sesuatu di sana. Eve tells Satan, God told us not to eat of it or we will die. But notice what Satan replies. Hawa berkata kepada setan bahwa Allah mengatakan jangan memakannya atau kami akan mati. Namun perhatikan apa yang setan katakan kepada Hawa. Kejadian 3 ayat 4 dan 5 berkata, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. So Satan was not tempting Eve to be like God in the sense that she will be or she will become an object of worship where Satan will worship her. Jadi, setan tidak menggoda Hawa untuk menjadi seperti Allah dalam arti Hawa akan disembah oleh dia, setan, dan yang lainnya. That was not the temptation that Satan was putting to Eve by telling her, you will be like God. Itu bukanlah godaan yang diberikan kepada Hawa oleh setan saat dia berkata, engkau akan menjadi sama seperti Allah. So what was the temptation? What did Satan mean by you will be like God? Lalu apa maksud setan? Apa godaannya saat dia berkata, engkau akan menjadi seperti Allah? You see, Satan was telling Eve, you do not need someone to tell you what is good and what is bad, what to do and what not to do. Setan menggoda Hawa dengan berkata, engkau tidak membutuhkan seseorang untuk memberitahumu apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.
You do not need to be restricted by God's law. Break free from this decapitating bondage of living your life subject to someone else. Setan menyatakan bahwa Hawa tidak perlu dibatasi oleh hukum Allah. Bebaskan diri dari belenggu yang memenggal kepala ini, karena menjalani hidup Anda dengan tunduk kepada orang lain. You will experience greater happiness and freedom if you do what you want to do. Setan menggoda, katanya, engkau akan mengalami kebahagiaan dan kebebasan yang lebih besar jika engkau melakukan apa yang engkau mau lakukan. That's why he told her, you will be like God, knowing good and evil, meaning defining for yourself what is good and what is evil. Itulah yang setan nyatakan kepada Hawa, bahwa engkau akan sama seperti Allah, tahu apa yang baik dan yang jahat. Engkaulah yang menentukan apa itu yang baik, apa itu yang jahat. That is what it means to be like God in the eyes of Satan. Inilah maksud daripada setan saat dia berkata menjadi seperti Allah. You will be like God, subject to no one, answers to no one, and you will be your own authority. Jadi, setan menyatakan kepada Hawa, engkau menjadi seperti Allah, tidak tunduk kepada siapapun, tidak menjawab kepada siapapun, dan menjadi otoritas dirimu sendiri. Do what thou wilt. That is Satan's philosophy. Dan itulah filosofi setan, yaitu buat yang kamu mau. And that is what Satan was saying to Eve. Dan itulah yang setan nyatakan kepada Hawa. Being like God means be your own authority, your own judge, and your own boss. Menjadi seperti Allah berarti menjadi otoritas bagi dirimu sendiri, menjadi hakim dirimu sendiri, dan menjadi bos bagi dirimu sendiri. So back in heaven, what Satan really wanted was to be his own authority. Jadi, kembali ke surga, apa yang sebenarnya diinginkan setan adalah menjadi otoritas dirinya sendiri. He wanted to be like God, meaning submitting to no one, answering to no one, and in need of no one. Jadi, dia ingin menjadi seperti Allah agar tidak tunduk kepada siapapun, tidak menjawab kepada siapapun, dan tidak membutuhkan siapapun. He wanted to be free to govern his own life and do whatever he wanted to do. He wanted to be free from God's desires and wants. Setan ingin bebas mengatur hidupnya sendiri dan melakukan apapun yang dia ingin lakukan. Dia ingin bebas dari keinginan dan kemauan Allah. Or to put it in a different yet misunderstood terminology, he wanted to be free from God's law. Atau dengan istilah yang sudah umum namun disalah pahami adalah setan ingin bebas dari hukum Allah. So what's wrong with that? Jadi apa masalahnya dengan hal itu? I mean, isn't the gospel we preach a message of freedom? Bukankah pekabaran Injil adalah berita tentang kemerdekaan? So why wouldn't Lucifer be better off without submitting to God? Jadi mengapa Lucifer tidak menjadi lebih baik dengan tidak tunduk kepada Allah? Why should Lucifer continue to submit to God and continue to be in need of God? Kenapa Lucifer harus terus tunduk kepada Allah dan terus membutuhkan Allah? I know that God is the source and sustainer of life. I know that without God sustaining Lucifer, Lucifer will die. Saya tahu bahwa Allah adalah sumber dan penopang kehidupan. Saya tahu bahwa Allah adalah yang menopang kehidupan Lucifer. Kalau tidak, dia mati. So is this it? Is this why God did not want to grant Lucifer his wish? Apakah ini yang dimaksudkan? Apakah ini sebabnya Allah tidak mau mengabulkan permintaan Lucifer? Or was it because God likes being the boss, likes being the head of everything? Atau karena Allah suka ingin menjadi bos, ya, atau kepala dari segalanya?
You see, there is something deeper at play in here which relates to us today. It is the foundation of walking in his steps. Saudaraku dalam Tuhan, ada sesuatu yang lebih mendalam yang terjadi di sini, yang berhubungan dengan kita hari ini, dan itu adalah dasar dari berjalan dalam jejaknya. To better understand it, I want to highlight something about God. Untuk lebih memahaminya, saya ingin menyoroti sesuatu tentang Allah. Christians, Jews, Muslims all believe that God submits to no one, obeys no one, and is limited by nothing. He is the ultimate authority and no one is above him. Orang Kristen, orang Yahudi, dan orang Muslim semua percaya bahwa Allah tidak tunduk kepada siapapun, Allah tidak mematuhi siapapun, dan tidak dibatasi oleh apapun. Dia adalah otoritas tertinggi dan tidak ada seorang pun di atasnya. You see, that's true, but thinking of God in this way leads us to miss a very important point. Itu semua benar, namun memikirkan Allah dengan cara ini membuat kita kehilangan suatu poin yang sangat penting. The Bible says that God cannot lie. Here is the verse. Alkitab berkata bahwa Allah tidak berdusta. Ayatnya terdapat dalam Titus 1 ayat 2 yang berkata, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. You see, Paul is appealing to the fact that God cannot lie as a reason to trust in God, to keep holding on to the promise of eternal life. Paulus menyatakan fakta bahwa Allah tidak dapat berdusta sebagai alasan untuk percaya kepada Allah, untuk tetap berpegang pada janji kehidupan kekal. I want you to think of why. Why can't God lie? Mari kita pikirkan, kenapa Allah tidak dapat berdusta? If God is subject to no one, submits to no one, and has no authority over him, then why can't he lie? Jika Allah tidak tunduk pada siapapun, tidak menyerah kepada siapapun, dan tidak ada yang memiliki otoritas atasnya, lalu mengapa Allah tidak dapat berdusta? Some say because if he says something, it will come to pass. Ada yang berkata bahwa jika Allah berkata sesuatu, itu akan terjadi. I don't think this is the reason. I believe there is something deeper than that. Saya yakin bukan ini alasannya, dan saya yakin ada sesuatu yang lebih mendalam di sini. You see, God cannot lie because God cannot go against his own nature. To do so means to deny himself. Allah tidak dapat berdusta karena Allah tidak dapat melawan alamiahnya sendiri. Sebab dengan melakukannya berarti dia menyangkal dirinya sendiri. Notice what the Bible says. Perhatikan yang Alkitab katakan dalam 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. That is why God cannot lie and does not change, because he is faithful to himself. He is faithful to his nature, which is the foundation of the law. Itulah sebabnya Allah tidak dapat berdusta dan tidak berubah. Karena dia setia pada dirinya sendiri, dia setia pada kodratnya, alamiahnya, yang adalah dasar hukum. So yes, God is subject to no one, but it does not mean God is not subject to his own nature. Jadi, Allah benar tidak tunduk pada siapapun, tetapi bukan berarti Allah tidak tunduk pada alamiahnya. You see, John tells us that God is love. Alkitab berkata, Yohanes menyatakan bahwa Allah adalah kasih. When the Bible says God is love, it does not only mean that God is loving or that God behaves lovingly at all times. It is deeper than that. Ketika Alkitab berkata bahwa Allah adalah kasih, itu tidak hanya berarti bahwa Allah itu pengasih, atau bahwa Allah berperilaku penuh kasih sepanjang waktu. Ini lebih dalam daripada itu. John means that God's nature is love. He is the source and essence of love. Yang Yohanes maksudkan adalah bahwa Allah adalah kasih,
Dia adalah sumber dan esensinya kasih. He doesn't have to force himself to love. He is naturally love. Love is an essential attribute and quality in God. Allah tidak perlu memaksakan dirinya untuk mengasihi. Dia secara alamiah adalah kasih. Atributnya adalah kasih, kualitas penting tentang Allah. With this in mind, when we say God is subject to no one, we're right. Jadi, dengan pemikiran ini, saat kita mengatakan bahwa Allah tidak tunduk pada siapapun, kita benar. When we say God obeys no one, it is true, but don't miss the point that God is subject to his own character. Pada saat kita berkata bahwa Allah tidak mematuhi siapapun, itu juga benar. Tetapi jangan lupa bahwa Allah tunduk pada karakternya sendiri. Meaning, God is the only being in the universe that can be subject to no one, aided by no one, controlled by no one, yet continually be good. Artinya, Allah adalah satu-satunya makhluk di alam semesta yang tidak dapat tunduk pada siapapun, tidak dibantu oleh siapapun, tidak dikendalikan oleh siapapun, namun terus-menerus berbuat baik. Why? Because his nature is love and he is faithful to himself, to his nature. Kenapa? Karena alamiahnya adalah kasih dan dia setia kepada dirinya sendiri, kepada alamiahnya. God cannot deny himself. Allah tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. That is why Jesus said, there is none good but one, that is God. Itu sebabnya Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Markus 10 ayat 12. That's because God is good in his nature. Yes, he's subject to no one, but he is governed by his own nature. That's important to understand. Hal itu karena Allah itu baik dalam alamiahnya. Ya, dia tidak tunduk pada siapapun, tetapi dia diatur oleh alamiahnya sendiri. Ini perlu kita pahami. That is why God could be trusted even though there is no higher authority forcing him to do that which is good. Why? Because his nature is good. His nature is love. Itu sebabnya Allah dapat dipercaya meskipun tidak ada otoritas yang lebih tinggi yang memaksanya untuk melakukan apa yang baik. Kenapa? Karena alamiahnya Allah itu baik. Alamiahnya Allah adalah kasih. Now, if we go back to Lucifer, when Lucifer wanted to be like God, subject to no one, obeys no one, and free to do whatever he wanted. Nah, kalau kita kembali kepada situasi Lucifer, Lucifer ingin menjadi seperti Allah, tidak tunduk pada siapapun, tidak mematuhi siapapun, dan bebas melakukan apapun yang diinginkannya. What Lucifer failed to understand is that God is not like that. Apa yang gagal Lucifer pahami adalah bahwa Allah tidaklah seperti demikian. God is subject to his own nature, which is love. Allah tunduk kepada alamiahnya sendiri, yang adalah kasih. And unless you have the nature of God, you cannot be truly free. Dan kecuali saudara memiliki alamiah Allah, saudara tidak bisa benar-benar merdeka. Freedom is only found in love. Kemerdekaan hanya ditemukan di dalam kasih. And without God, love turns into lust, selfishness into selfishness, and faithfulness into faithlessness. Dan tanpa Allah, kasih berubah menjadi nafsu, tidak mementingkan diri berubah menjadi mementingkan diri, kesetiaan berubah menjadi ketidaksetiaan. So by breaking free from the authority of God, Satan separated himself from the nature of God and became totally selfish, the very opposite of love. Jadi, dengan melepaskan diri dari otoritas Allah, setan memisahkan dirinya dari alamiah Allah dan menjadi sangat egois,
sangat bertolak belakang dengan kasih. And that is exactly what happened to Adam and Eve. By separating from God, they became totally selfish. Dan itulah yang terjadi pada Adam dan Hawa. Dengan berpisah dari Allah, mereka menjadi benar-benar egois. This is the real problem. The real battle is God versus Satan, which is practically manifested in love versus selfishness. Inilah permasalahan manusia. Pertarungan sesungguhnya adalah Allah melawan setan. Secara praktis diwujudkan dalam kasih melawan mementingkan diri sendiri. With this in mind, we can better understand why the world we live in is the way it is. Dengan memahami ini, kita akan dapat mengerti apa yang terjadi di dunia yang sedang kita diami ini. We live in a world that is governed by selfishness, every man to his own. Kita hidup di dunia yang diatur oleh mementingkan diri. Setiap orang diatur oleh dirinya sendiri. Selfishness is the root of all wars and conflicts in the world. Mementingkan diri adalah akar dari semua perang dan konflik di dunia ini. Not only that, but it's the root of all splits, divisions, and heartache in the church and in the family. Tidak hanya itu, tetapi itu juga akar dari semua perpisahan, perpecahan, dan sakit hati di dalam gereja, dalam keluarga. Why do churches split, ministries crumble, brothers divide, partners divorce, and lovers separate? Why? Kenapa gereja terbelah, pelayanan runtuh, saudara terpecah, pasangan bercerai, kekasih berpisah? Kenapa? You analyze each and every situation and you will find selfishness at the root of all evil. Jika saudara analisa setiap situasi dari yang kita sebut tadi, dan Anda akan menemukan mementingkan diri sebagai akar dari semua kejahatan. True, the Bible says the love of money is the root of all evil. But if you analyze that, you will find that selfishness is causing people to love money more than anything else. Ya benar, Alkitab menyatakan bahwa karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Tetapi sekali lagi, mengapa orang mencintai uang lebih dari keluarga mereka atau kesehatan atau bahkan orang lain? Itu karena mementingkan diri sendiri. And how did Jesus conquer the world? How did Jesus conquer the prince of the air and the god of this world? Dan bagaimana Yesus menaklukkan dunia? Bagaimana Yesus menaklukkan penghulu dunia, penghulu udara, dan ilah dunia ini? It is by love, by laying his life down. Adalah dengan kasih, yaitu dengan menyerahkan nyawanya. You cannot eliminate hate with hate. Kita tidak bisa menghilangkan kebencian dengan kebencian. You can never bomb your way to peace or bully your way to friendship or push your way to respect. Kita tidak pernah bisa meledakkan jalan kita menuju kepada perdamaian atau menggertak jalan menuju persahabatan dan memaksakan cara kita untuk menghormati. It doesn't work that way. Bukan demikian cara kerjanya. God in his wisdom knew that to conquer that selfishness in this world, he needed to bring in an element that is totally opposite to selfishness, and it's love. Allah dalam hikmatnya mengetahui bahwa untuk menaklukkan mementingkan diri di dunia ini, dia perlu memasukkan unsur yang sepenuhnya berlawanan dengan mementingkan diri, dan itu adalah kasih. He needed to make man partaker of his nature again. That is the only solution. Allah perlu membuat manusia mengambil bagian dari alamiahnya lagi, dan itulah satu-satunya solusi. The Bible illustrates this contrast by using the imagery of light and darkness. Alkitab menggambarkan perbandingan ini dengan menggunakan perumpamaan terang dan gelap. The Bible says, the verses are there. Alkitab berkata dalam Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia.
terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. I will show you that this life has a practical reality, and its practical reality is love. It's not just a theory or a philosophy. Saya akan tunjukkan kepada kita bahwa hidup itu memiliki realitas praktikal dan realitas praktikalnya adalah kasih. Ini bukan hanya teori atau sekedar filsafat. Now, going back to our question, does the Word of God give us a principle that is as encompassing as the theme of this talk, to walk in the steps of Jesus when it comes to our everyday life? Nah, kembali kepada pertanyaan di awal tadi. Apakah ada firman Allah yang memberikan kepada kita prinsip yang mencakup, yang menyeluruh dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita dapat berjalan dalam jejaknya? I believe the Bible does. As a matter of fact, Jesus in his last discourse before his death gave a direct answer to our question. Saya percaya Alkitab menyatakannya. Yesus dalam percakapan terakhirnya sebelum kematiannya memberikan jawaban langsung atas pertanyaan kita. You know, when someone is on death row or on his deathbed and takes time to speak or say something, usually what they say is very important to them. Tahukah saudara bahwa saat seseorang berada pada hukuman mati atau diranjang kematiannya dan membutuhkan waktu untuk berbicara atau mengatakan sesuatu, biasanya apa yang mereka katakan penting bagi mereka. And in Jesus' last words, after he had communion with his disciples in the Last Supper, we find the answer to our question. Dan dalam kata-kata terakhir Yesus setelah dia bersekutu dengan murid-muridnya dalam perjamuan terakhir, kita mendapatkan jawaban atas pertanyaan kita. Jesus tells us how walking in the Spirit or walking in his steps or reflecting the nature of God will look like in our lives. Yesus menyatakan bahwa sebagaimana kita berjalan dalam roh, berjalan dalam langkah-langkahnya, mencerminkan alamiah Allah, itu akan terlihat dalam hidup kita. He tells us how the world will know that we are different, that we are new creatures. Notice what the Bible says. Dia mengatakan bagaimana dunia akan tahu bahwa kita berbeda, bahwa kita adalah ciptaan baru. Perhatikan firman-Nya berkata dalam Yohanes 13 ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. It's very interesting. Notice what he did not say. Sangat menarik, sebab perhatikan apa yang tidak dia katakan. He did not say they will know you by your Sabbath keeping or by your law keeping or by feeding the poor. Yesus tidak berkata, dunia akan mengenal kamu dengan pemeliharaan sabatmu, pemeliharaan hukum, kemudian memberi makan orang miskin. All these are important, and he spoke about obedience and feeding the poor in other places. So they're important. Semua hal-hal itu penting. Dan Yesus berbicara tentang ketaatan dan memberikan makan kepada orang miskin di catatan yang lainnya. But now in his last moments before his death, he zoomed in on a very specific identifying mark that sets his people apart from the others. Tapi sekarang, di saat-saat terakhirnya sebelum dia mati, dia memperbesar tanda pengenal yang sangat spesifik yang membedakan umatnya dari yang lain. A mark that tells the beholder, these are the disciples, the followers, the students of Jesus. Sebuah tanda yang memberitahu bagi yang melihat bahwa ini adalah murid-murid atau para pengikut Yesus. It is by the love you have one for another. Yaitu dengan kamu saling mengasihi satu dengan yang lain. Notice also he does not even say by the love you have for the ungodly or the unsaved. Perhatikan juga, Yesus tidak berkata dengan kasih yang engkau miliki untuk orang durhaka atau bagi yang belum diselamatkan. He's very specific in his words. If you love one for another.
Yesus sangat spesifik dalam perkataannya. Dia berkata, jika kamu saling mengasihi satu dengan yang lain. As a matter of fact, the very previous verse says, here is the two verses. Dan kalau kita baca ayat sebelumnya, kita lihat secara berdampingan, ayat 34 dan 35. Dikatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Hang on a second. What do you mean by new, Lord? It's not new. We read in the Old Testament that we are to love our neighbor as ourselves. Tunggu sebentar. Apa maksudmu dengan baru ya Tuhan? Bukan hal yang baru. Kita sudah baca dalam perjanjian lama bahwa kita harus mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. You see, the words might be old. The traditional love might be old, but the concept of love Jesus was talking about is new. Kata-kata tersebut bisa saja sudah tua. Kasih tradisional tersebut sudah tua. Tetapi konsep kasih yang Yesus sedang bicarakan adalah baru. You see, within 24 hours of him uttering those words, he would be on the cross dying to save his enemies, dying to save those who were killing him. Dan kita akan lihat bahwa dalam waktu 24 jam setelah Yesus mengucapkan kata-kata tersebut, dia akan mati di kayu salib untuk menyelamatkan musuh-musuhnya, mati untuk menyelamatkan mereka yang membunuhnya. You see, the cross redefined love. It introduced a new concept of love that was not experienced or witnessed before. Salib mendefinisikan ulang akan kasih, memperkenalkan konsep baru, ya, konsep kasih yang baru yang tidak dialami atau disaksikan sebelumnya. And Jesus says that you may love one another as I have loved you. Yesus berkata, kasihilah seorang terhadap yang lain, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Before they were to love others or their neighbor as themselves. Now they are to love their neighbor more than themselves, or as I have loved you, as Jesus loved us. Sebelumnya, mereka harus mengasihi sesama mereka seperti diri mereka sendiri. Sekarang, mereka harus mengasihi sesama mereka lebih dari diri mereka sendiri. Atau sebagaimana Yesus berkata, aku telah mengasihimu. This concept of love was new. And the challenge is that Jesus said, as the world see you practice this kind of love toward each other, they will know that you are my disciples. Jadi saudaraku dalam Tuhan, konsep kasih ini baru. Dan tantangannya adalah Yesus berkata, saat dunia melihat kamu mempraktekkan kasih semacam ini terhadap satu sama lain, mereka akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Remember earlier I said this life Jesus brought in, which is the light of the world by which he fought and conquered the devil, has a practical face and reality to it? Ingat sebelumnya saya mengatakan bahwa kehidupan yang Yesus bawa ini yang merupakan terang dunia yang dengannya dia berperang dan menaklukkan iblis yang memiliki tampilan praktis dan realitas atasnya. Notice Jesus' words in this verse. Perhatikan apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 5:24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Amazing words and challenging to believe. Kata-kata yang menakjubkan dan menantang untuk dipercaya. But this reality is not without a manifestation. Namun kenyataan ini bukanlah tanpa perwujudan. Yes, it is yours to believe and to claim and to rejoice in, but you got to understand that if this is your reality, it ought to be seen in your life. Benar, ini adalah bagian Anda untuk percaya, untuk menagih, dan untuk bersuka cita di dalamnya.
tetapi kita harus memahami bahwa jika ini adalah realitas kita, kasih itu harus nyata dalam hidup kita. And it is not left up to us to decide how it will be seen. Dan itu tidak tergantung pada kita untuk memutuskan bagaimana hal itu akan dilihat. Notice what the same writer says. Perhatikan apa yang Yohanes tuliskan dalam 1 Yohanes 3 ayat 14 yang berkata, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Passing from death unto life is manifested by loving our brethren. Kita berpindah dari maut ke dalam hidup dengan mengasihi saudara kita. Are you getting the burden on my heart this morning? Apakah saudara sekalian memahami beban di hati saya pada pagi hari ini? There is an unbreakable link between walking in his steps, possessing this eternal life, and manifesting this kind of love. Ada hubungan yang tidak dapat dipatahkan antara berjalan dalam jejaknya, memiliki hidup yang kekal ini, dan mewujudkan kasih ini. Man's problem is selfishness. It is the nature of Satan. Masalah manusia adalah keegoisan. Itu adalah alamiah setan. God's solution is love. It is his nature, God's nature. Solusi Allah adalah kasih. Itu adalah alamiahnya. And the identification mark of God's people is love. Dan tanda pengenal umat Allah adalah kasih. The problem we're facing today is not lack of Sabbath keepers or lack of heavenly sanctuary believers or lack of poor people feeders or lack of ministry workers. Masalah yang kita hadapi hari ini bukanlah kurangnya pemelihara Sabat, atau kurangnya orang yang percaya ke Abah Surgawi, atau kurangnya pemberi makan orang miskin, atau kurangnya pekerja pelayanan. The real problem is what Jesus in his wisdom pointed to. Love one for another. A believer for a believer. Masalah yang sebenarnya adalah apa yang dinyatakan oleh Yesus dalam hikmatnya. Kasihilah satu dengan yang lain. Seorang umat percaya kepada seorang umat percaya. In my personal experience, I've come across many believers who do their duty towards strangers. They reached out to godless. They keep the Sabbath and all the commandments. They understand doctrinal truth, but they are lacking in what Jesus said. Dalam pengalaman pribadi saya telah menemukan banyak orang percaya yang melakukan tugas mereka terhadap orang asing. Mereka menjangkau orang-orang yang tidak bertuhan. Mereka memelihara hari Sabat dan semua perintah. Mereka memahami kebenaran doktrin. Tetapi apa yang kurang dari mereka adalah apa yang Yesus katakan. They are lacking love one to another. Mereka kurang dalam mengasihi seorang terhadap yang lain. I find that fascinating. I mean, how did Jesus know this will be his people's problem in the last days? Saya dapati hal ini suatu yang menarik. Yang saya maksudkan adalah bagaimana Yesus bisa tahu bahwa inilah masalah umatnya di zaman akhir. How did Jesus know that some of his people would share a meal with a pagan but would not share a meal with a brother who differs theologically with them? Bagaimana Yesus tahu bahwa beberapa dari umatnya akan makan bersama dengan seorang yang kafir, tetapi tidak mau makan bersama dengan seorang saudara yang secara teologis berbeda dari mereka? When you understand that love is the nature of God, ketika Anda memahami bahwa kasih adalah alamiah Allah, and you cannot be united with God, partaker of his nature, and not be a partaker of his love at the same time, you will understand the importance of love. dan Anda tidak dapat bersatu dengan Allah,
mengambil bagian dalam alamiahnya dan tidak menjadi bagian dari kasihnya pada saat yang sama, Anda akan memahami pentingnya kasih. Now, love towards man is the earthly and practical manifestation of our love towards God. Jadi, kasih terhadap sesama manusia adalah perwujudan sederhana dan praktikal dari kasih kita kepada Allah. Notice what John says. Perhatikan yang Yohanes katakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. John sets the practical test for those who claim to be the disciples of Jesus. If you say that Jesus abides in you, you must walk as he walked. Yohanes memberikan ujian praktis kepada mereka yang mengaku sebagai murid Yesus. Katanya, jika engkau mengatakan bahwa Yesus tinggal dalam dirimu, engkau harus berjalan seperti Yesus berjalan. And then he goes on to highlight what that looks like in a practical earthly shape. Dan kemudian dia melanjutkan untuk menyoroti seperti apa itu dalam bentuk praktis yang sederhana. Notice what he says. Dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 11. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan, dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Whenever you step out of love, you step into darkness and unhappiness. Setiap kali kita melangkah keluar dari kasih, kita melangkah ke dalam kegelapan dan ketidakbahagiaan. Love is the encompassing principle that if you walk into, you end up walking in the steps of Jesus. Kasih adalah prinsip yang mencakup, yang menyeluruh bahwa jika kita berjalan masuk ke dalamnya, maka kita akhirnya berjalan dalam jejak Yesus. You see, many Christians undermine the manifestation of this love in the way Jesus put it, love one to another, and seem to think that if I love God with all my heart and my mind, I'm doing well. Banyak orang Kristen meremehkan perwujudan kasih ini sebagaimana yang Yesus katakan, mengasihi satu dengan yang lain. Dan tampaknya berpikir bahwa jika saya mengasihi Allah dengan segenap hati dan pikiran saya baik-baik saja. Well, it's not quite like that. Notice what John goes on to say. Namun tidak seperti itu. Perhatikan apa yang selanjutnya dikatakan oleh Yohanes dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21 yang berbunyi, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. If you say you love God and at the same time you hate your brother, you are a liar. Jika kita berkata bahwa kita mengasihi Allah, tapi pada saat yang sama kita membenci saudara kita, maka kita adalah pendusta. It's not an either-or thing. If you love God, you will love your brother. Hal ini bukanlah pilihan atau sesuatu. Jika engkau mengasihi Allah, engkau akan mengasihi sesamamu atau saudaramu. You will love your brother because you will have partaken of the nature of God, which is love. Kita akan mengasihi saudara kita karena kita telah mengambil alamiah Allah bagi kita, yaitu kasih. Notice what Paul says. Perhatikan yang Paulus katakan dalam Efesus 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan
dan korban yang harum bagi Allah. If you want to walk in the steps of Jesus, walk in love. Jika kita ingin berjalan dalam jejak Yesus, berjalanlah dalam kasih. If you are not walking in love, you are walking in darkness. Jika kita tidak berjalan dalam kasih, kita berjalan dalam kegelapan. Because the love of God is the light of God and is the practical face of the life of God we inherit when we are born again. Karena kasih Allah adalah terang Allah dan merupakan wajah praktis dari kehidupan Allah yang kita warisi ketika kita dilahirkan kembali. You know, many sermons have been done about the mark of the beast and the seal of God. Kita tahu bahwa banyak khotbah yang telah mengabarkan tentang tanda binatang dan meterai Allah. People worry about Sabbath keeping and the truth about God and all kinds of doctrines which are important. Orang-orang khawatir tentang pemeliharaan hari Sabat dan kebenaran tentang Allah dan semua jenis doktrin yang memang adalah sangat penting. They have their place, they have their role. Semuanya itu memiliki tempatnya masing-masing dan mempunyai perannya masing-masing. But you need to understand that the ultimate purpose of all these doctrines, the ultimate purpose why God reveals himself, gives us truth. Tapi kita perlu tahu dan pahami bahwa tujuan akhir dari semua doktrin ini, tujuan utama mengapa Allah mengungkapkan dirinya, memberikan kita kebenaran. And why God sheds light into our life is to make us more like him. Serta menerangi hidup kita agar kita menjadi seperti dia. It is so he can restore his image into our lives. Adalah untuk mengembalikan gambarnya, citranya ke dalam hidup kita. He wants us to be partakers of his nature, which is love. Allah ingin kita mengambil bagian dari alamiahnya yang adalah kasih. God is love, and the more loving you become, the more like him you become. Allah adalah kasih, dan semakin Anda mengasihi, semakin Anda menjadi seperti dia. Notice what John says. Yohanes berkata dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Love towards your brother is the mark of God in your life. Kasih terhadap saudaramu adalah tanda Allah dalam hidupmu. You see, we live in a world where love has become a loose term. Saudaraku dalam Tuhan, kita hidup di dunia di mana kasih telah menjadi istilah kekalahan. It is a fluid concept that has been twisted and changed to fit all kind of perversions. Itu adalah konsep yang berubah-ubah, yang telah dipelintir dan diubah agar sesuai dengan semua jenis penyimpangan. God inspired Paul to write a whole chapter describing what this kind of love does and does not do. Allah mengilhami Paulus untuk menulis sebuah bab yang menjelaskan apa yang dilakukan oleh kasih semacam ini dan apa yang tidak dilakukan oleh kasih itu. Notice Kita he's only few verses from that chapter. Kita baca dari beberapa ayat dalam 1 Korintus pasal 13. Kita baca ayat 4 sampai 7 yang berbunyi, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. The words translated bears all things in verse 7, they actually mean kata yang diterjemahkan menanggung segala sesuatu dalam ayat 7 sebenarnya berarti
It means to cover closely, to protect by covering, to sustain or to support. Hal itu sebenarnya berarti untuk menutup dengan erat, untuk melindungi dengan menutupi, untuk menopang dan mendukung. Love conceals and is silent about such things as the faults of others, which the selfishness of the natural heart would gladly expose. Kasih itu menyembunyikan dan diam tentang hal-hal seperti kesalahan orang, yang mana kalau kita turuti keegoisan hati kita, akan kita dengan senang hati sampaikan. That is why Jesus did not expose the heart of Judas for 3.5 years. Itu sebabnya Yesus tidak ungkapkan apa isi hati Yudas untuk selama kurang lebih 3,5 tahun. He kept appealing to him silently without exposing his evil heart. Yesus simpan kepada dirinya sendiri tanpa mengungkapkannya apa yang terjadi dalam hati Yudas. Allow me to close with a thought from this story in Matthew. Izinkan saya menceritakan sebuah kisah sebagai penutup yang terdapat dalam buku Matius. The context is when they were tempting Jesus with whether he should pay tribute or not. Ini adalah suatu pertanyaan yang menguji Yesus pada saat mereka menyatakan apakah kita bayar kepada kaisar atau tidak, bayar pajak. Matius Go ahead and 28. read. Oke. Matius 28 ayat 18 sampai 22 berkata, tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. The conversation has been stopped short. Perbincangan itu terhenti sebentar. Think about it. 2 beings are the subject of Jesus' answer, Caesar and God. Pikirkan tentang hal ini. Ada 2 makhluk yang adalah subjek dari jawaban Yesus, yaitu kaisar dan Allah. The conversation answers what belongs to Caesar, but it does not answer what belongs to God. Melalui percakapan ini, terjawab apa yang menjadi milik kaisar, tetapi tidak ada jawaban apa yang menjadi milik Allah. The questioner should have asked what belongs to God. Sang penanya harusnya bertanya, apa yang menjadi milik Allah? And I believe Jesus would have answered, whose image is on your heart? Saya yakin Yesus akan menjawab, gambar siapa yang ada dalam hatimu? The image on the coin tells who the owner of the coin is. Gambar pada mata uang tersebut menyatakan siapa pemilik daripada mata uang itu. Or rather, it tells who the coin belongs to. Atau jadi milik siapa uang itu. And the image on our hearts will tell who we belong to. Dan gambar siapa dalam hati kita menyatakan milik siapa kita adanya. God wants to recreate us again into his image. He wants us to live our lives in a way that reflects his image. Allah ingin menciptakan kita kembali menjadi serupa dengan gambarnya. Dia ingin kita menjalani hidup kita dengan cara yang mencerminkan gambarnya. That is why he said, I will dwell in you and you in me. Itu sebabnya Allah berkata, aku akan diam dalam kamu dan kamu di dalam aku. I will make you a partaker of my divine nature. Aku akan membuat engkau menjadi bagian dari alamiah aku. All this practically means I will make my love to shine through you as the world sees this love shining, and you walking in my love, they will see something different
and will want that. Semua ini secara praktis mengatakan, Allah akan membuat kasih-Nya bersinar melalui kita, dan ketika dunia melihat kasih itu bersinar melalui kita, melihat kita berjalan dalam kasih, dunia akan melihat sesuatu yang berbeda dalam hidup kita, dan dunia menginginkannya. So I want to leave you with these questions. Saya ingin meninggalkan suatu pertanyaan bagi kita semua. Have you received the mark of God? Sudahkah kita menerima meterai Allah? Are you manifesting the love of God to your brother and sister? Adakah kita menyatakan kasih kita kepada sesama kita, saudara kita? Are you partaker of the nature of God? Adakah kita mengambil bagian dari alamiah Allah? Because at the end of the day, it is these questions that will matter. Karena pada akhirnya pertanyaan-pertanyaan inilah yang menentukan. Remember what Jesus says, Ingat apa yang Yesus katakan? by this will men know that you are my disciples if you have love one for another. Melalui ini dunia akan tahu bahwa engkau atau kalian adalah murid-muridku, yaitu dengan saling mengasihi. I pray that this will be the truth and reality of our experience with Christ. Saya berdoa kiranya ini menjadi pengalaman bagi masing-masing kita di dalam Yesus. Okay, I'll leave it there. Let's close with a prayer. Mari kita berdoa. Father in heaven, we thank you, Lord, with all our hearts for your love and for your mercy. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas kasih-Mu, atas rahmat-Mu dan pengasihan-Mu. We thank you, Lord, for the invitation to freely partake of your nature. Terima kasih atas undangan-Mu untuk mengambil bagian dari alamiah ilahi-Mu. We thank you, Lord, for wanting to make us again in your image. Terima kasih atas kerinduan-Mu untuk menciptakan kami kembali selaras dengan citra-Mu. I pray, Lord, that through your Spirit, your love will be shed abroad in our hearts. Kami berdoa kiranya melalui Roh-Mu, kasih-Mu boleh bersinar melalui hidup kami. That as the world looks at us, they will see your mark. Dan sebagaimana dunia melihat kepada kami, mereka akan lihat meterai-Mu. They will see the identification mark of your people in us. Mereka melihat tanda identifikasi dari umat-umat-Mu di dalam hidup kami, which is your love towards one another. yang adalah kasih-Mu dalam hidup kami untuk kami mengasihi seorang dengan yang lain. May you bless us all and keep us close to you, we ask in Jesus' name. Kiranya Engkau memberkati dan tetap dekat dengan-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amen.